Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Malfarudin dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 266. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori eksternal. Pengertian: memori eksternal adalah sebuah alat yang dapat menyimpan data dan program pada komputer yang letaknya berada di luar komputer. Memori eksternal adalah sebuah alat yang dapat menyimpan data atau program yang letaknya berada di luar komputer sehingga dapat dicabut atau diganti dengan mudah. Dan memori eksternal juga sebuah perangkat keras yang dapat membaca dan menulis serta menyimpan data di luar memori utama. Tujuan utama memori eksternal ada dua, yaitu membantu fungsi RAM dan juga guna mendapatkan sebuah memori penyimpanan dengan harga yang lebih murah dengan penggunaan jangka panjang. Ini adalah ciri-ciri dari memori eksternal. Yang pertama yaitu data yang tersimpan bersifat tetap atau non-volatile. Kemudian yang kedua, data tidak akan hilang meskipun tidak ada listrik yang mengalirinya. Yang ketiga, media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik. Yang keempat, memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Memori eksternal dibagi menjadi dua kelompok atau dua jenis. Yang pertama yaitu DASD atau Direct Access Storage Device, yaitu jenis eksternal memori yang mempunyai akses langsung terhadap data. Contoh yang pertama dari DASD adalah floppy disk. Floppy disk atau cakram liuk adalah sebuah tempat penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel. Dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Solusinya yaitu ditemukannya disket atau floppy disk oleh IBM. Karakteristik disket adalah head menyentuh permukaan disk saat membaca ataupun menulis. Hal ini menyebabkan disket tidak tahan lama dan sering rusak. Untuk mengurangi kerusakan atau aus pada disket, sebuah mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis. Namun, akibatnya waktu akses disket cukup lama. Yang kedua, yaitu hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang dapat menyimpan konten digital berupa foto, video, musik, hingga program. Hard disk juga merupakan sebuah penyimpanan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM yaitu Reynold Johnson di tahun 1952. Hard disk pertama tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau sekitar 0,6 cm. 0,6 meter. Dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan sampai dengan 5 MB. Hard disk zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Terdapat kendala dari segi mobilitas, yaitu untuk memindah-mindahkan hard disk berarti harus mencabut atau membongkar hard disk dari dalam CPU karena letaknya yang berada di dalam CPU. Ternyata kendala ini telah dapat diatasi dengan adanya konsep removable hard disk atau hard disk yang dibentuk berupa cartridge yang dipasang pada removable rack yang tersambung pada power supply dan kabel data IDE interface-nya. Data yang tersimpan dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik.
Hard disk memiliki banyak jenis seperti IDE, SCSI, kemudian ada juga yang bernama RAID. Yang ketiga adalah flash disk. Flash disk merupakan alat penyimpanan data memori kilat bertipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegritas. Flash disk berawal mula diciptakan oleh ilmuwan Jepang bernama Dr. Fujio dengan mengembangkan flash memori 256 KB. Dari situ beliau dapat mengembangkan proyek yang bernama NAND atau NAND Type yang menjadi cikal bakal flash disk itu sendiri. Pada tahun 2001, perangkat ini sudah dipasarkan di Amerika oleh IBM dengan ukuran data yang disimpan bisa sampai 8 MB. Seiring dengan berkembangnya waktu, ukuran penyimpanan dari flash disk turut semakin besar hingga pada tahun 2017, perusahaan terkenal Kingston Digital memperkenalkan perangkat barunya yaitu flash disk dengan ukuran 2 TB. Ya, jenis dari external memory yang kedua yaitu SSD atau Sequential Access Storage Device, merupakan jenis memori eksternal yang tidak memiliki akses secara langsung ke data atau berurutan seperti pita magnetik. SSD bekerja secara berurutan, dengan kata lain, membaca data mulai dari awal sampai akhir tanpa ada data yang terlewati atau terloncat, dan perangkat simpan ini sudah jarang digunakan karena memiliki kecepatan yang lambat dan biasanya hanya digunakan untuk membackup data. Karena untuk mencadangkan sebuah data tidak perlu membutuhkan waktu yang cepat atau membutuhkan kecepatan yang tinggi. Contoh yang pertama dari SSD yaitu punch card. Kartu punch atau holy read adalah selembar kertas kaku yang berisi perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Punch card merupakan kartu kecil yang berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Adapun perangkat penyimpanan lain yaitu optical disc atau CD-ROM adalah sebuah piringan cakram optis yang terbuat dari bahan optik seperti resin dan dilapisi permukaan yang reflektif seperti aluminium. CD-ROM atau biasa orang awam menyebutnya dengan kaset atau compact disc read-only memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disc yang dapat menyimpan data yang cukup besar. Ukuran data yang disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB. Mulai tahun 1983, sistem penyimpanan data di optical disc mulai diperkenalkan dengan diluncurkannya digital audio compact disc. Sejak saat itu mulai berkembanglah teknologi penyimpanan pada optical disc. Penulisan dari data pada CD-ROM hanya dapat dilakukan sekali saja. Walaupun demikian, optical disc ini memiliki keunggulan dari segi mobilitas. Karena bentuknya yang kecil dan tipis memudahkannya untuk dibawa-bawa. Kapasitas penyimpanannya pun cukup besar yaitu mencapai 650 MB. Sehingga media ini biasanya digunakan untuk menyimpan data-data sekali tulis saja seperti installer, file lagu MP3, ataupun data statik lainnya. CD-ROM bersifat read-only atau hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis berulang kali. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, komponen utama yang diperlukan adalah CD drive. Baru pada perkembangannya, CD-ROM mulai kini dapat ditulis berulang kali atau yang biasa disebut dengan rewrite atau RW, yang lebih dikenal dengan CD-RW. Banyak perusahaan musik atau film masih menggunakan CD. Dan generasi lanjutan dari CD yaitu adalah DVD. Ini adalah pita magnetik. Pita magnetik adalah media penyimpanan model lama yang cara kerjanya mirip media kaset tape recorder.
yaitu terbuat dari bahan magnet yang dilapisi pita mirip pita kaset. Pita magnetik saat ini sudah jarang sekali digunakan dan posisinya sudah tergantikan oleh teknologi yang lebih baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.